Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa atau amalan orang soleh dulu saat istrinya mengandung anak agar anaknya ikut menjadi soleh, terkhusus orang-orang di Tarim? Apa sih amalan supaya anak kita menjadi anak yang soleh, terutama di saat istri sedang mengandung? Ya, diantaranya berdoa itu, berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu diantara doanya. Perbanyak baca doa itu. Kemudian sebahagian orang soleh ada yang mengatakan, cucunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, namanya Habib Husain bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, sudah wafat. Ulun ketemu sama beliau pernah ngasih nasihat. Waktu itu uminya anak-anak sedang hamil. Kata Habib itu, kalau anaknya pengen pinter, suruh ibunya banyak-banyak baca surah Luqman Al-Hakim, Luqman. Kalau anaknya, kalau nanti laki-laki supaya ganteng, suruh perbanyak baca surah Yusuf. Kalau nanti anaknya perempuan jadi anak yang salehah, suruh banyak-banyak baca surah Maryam. Itu nasihat dari beliau yang ulun dengar langsung dengan telinga ulun. Bagus lagi kata beliau, perbanyak baca surah Muhammad supaya anaknya sempurna. Tafaulan namanya itu. Itu namanya tafaulan. Itu mengambil berkah dari ayat. Nah, itu yang pernah ulun dengar dari Habib Husain bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Idrus Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Doa itu sangat penting sekali, doa. Dan juga makanan dijaga. Iya. Itu makanan sangat berpengaruh kepada anak. Makanan jaga. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu warda, beliau itu dulu kalau ibadah nggak pernah khusyuk, sulit untuk khusyuk. Kalau belajar pembabal, teman-temannya cerdas, cuma beliau yang lambat. Akhirnya beliau tanya kepada ibunya, wahai ibu, pernahkah ibu dulu memberikan saya makanan-makanan yang tidak baik? Kalau tidak yang haram, minimal yang syubhat. Kata ibunya, hasya lillah ya waladi, mustahil wahai anakku, ibu memberimu makan yang tidak baik. Oh baik, ketika ibu menyusui saya, pernahkah ibu memakan sesuatu yang tidak baik sehingga makanan itu menjadi air susu ibu dan saya minum? Kata ibunya, tidak wahai anakku, demi Allah ibu memeliharamu sebaik mungkin, sampai-sampai ibu memelihara makanan ibu. Mulai memberi makan inya, menyusuinya, ditakuninya pulang, waktu pian hamil dulu bang, pernahkah memakan sesuatu yang syubhat? Waktu hamil, waktu memberi makan ulun kada pernah, waktu menyusui pian kada pernah, waktu hamil. Sudah berapa puluh tahun yang lalu kejadiannya kan? Ya, ibunya mikir-mikir, hadang dulu, aku mengatakan. Lalu ibunya ingat, ada dulu nak. Apa itu bu? Waktu ibu sedang mengandungmu dalam perut ibu, tiba-tiba ibu mengidam. Biasa, wanita sedang mengidam. Tetangga sebelah rumah kita sedang menjemur keju. Karena ibu sedang mengidam dan menginginkan keju itu, akhirnya ibu colek sedikit dan ibu jilat, asal temakan aja. Nah, itu seingat ibu, hanya itu, tidak ada yang lain. Abu Yazid langsung terperengah dan mengatakan, ini dia sebabnya wahai ibu. Ini yang membuat anakmu ini tidak bisa khusyuk untuk sholat. Ini yang membuat anakmu ini tidak bisa mengejar prestasinya seperti kawan-kawannya. Ini dia penyebabnya wahai ibu.
Sekarang juga saya akan pergi ke rumah tetangga sebelah, minta halal sama dia. Baik wahai anakku. Datang Abu Yazid ke tetangga sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada apa? Dulu, udah berapa puluh tahun yang lalu, ibu saya pernah menyolek keju yang sampean jemur di depan rumah sampean. Sewaktu itu ibu saya mengandung saya. Nah terus apa kata bapak itu? Saya minta agar engkau halalkan itu untuk ibu saya. Dia pun mengatakan, saya halalkan semuanya untuk ibu kamu. Kata Abu Yazid Al-Bustami, dari sejak dihalalkan oleh orang itu, maka dari situlah aku langsung spontan merasakan bagaimana nikmatnya khusyuk di dalam beribadah. Dan dari situ pula aku dapat mengejar prestasi sahabat-sahabatku, sehingga aku dapat mengungguli mereka radhiyallahu anhu arba. Itu hanya secuil keju. Bagaimana dengan sesuap nasi? Bagaimana dengan sepiring nasi? Dan hari-hari kamu makan. Pelihara makananmu. Karena bukan hanya kamu yang menanggungnya, menanggung akibatnya, resikonya, tetapi janin, bayi yang ada dalam perutmu juga terpengaruh dengan itu. Hati-hati. Kalau saya nggak khusyuk-khusyuk dalam sholat, jangan-jangan dulu ibu kamu sembarangan makannya. Kalau saya nggak cerdas-cerdas, jangan-jangan ibu kamu, orang tua kamu rentenir dulunya. Ayo tobat dari rentan, tobat dari riba, karena bukan hanya kamu yang mengalaminya, anak cucumu nanti juga akan mengalami akibatnya, dampaknya. Kasihan mereka gara-gara ulah perbuatan kamu. Tobat dari rentan riba, tobat daripada penipuan, tobat daripada pekerjaan yang tidak halal. Karena bukan hanya kamu yang mendapat akibatnya, anak cucumu juga mendapat imbasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini amalan terbaik. Jaga makananmu daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Insya Allah anakmu nanti akan jadi anak yang soleh. Waalaikumsalam. Bagi semua anggota yang dapat arisan, nanti uang arisan tersebut akan terkena potongan 200.000 dengan alasan sebagai upah menulis administrasi. Apa hukumnya? Apakah hukumnya riba? Karena jumlahnya sudah ditentukan dari awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang itu adalah kesepakatan anggota bahwa setiap kali ada yang kena arisan, mereka akan memberikan hadiah atau bonus kepada si bandar arisan. Itu hibah dari mereka. Kalau memang itu sudah disepakati. Di mana letak ribanya? Enggak ada riba di situ. Hadiah, administrasi, karena dia ke situ kemari bertagihan. Itu kan ada nilainya tuh. Ya walaupun nilainya biasanya ujratul mithli, dinilai dengan ujrah atau upah yang sepadan, upah yang standar. Tetapi di sini mereka sudah menyepakati dengan nilai 200.000. Mungkin itu upah standar yang bisa dihadiahkan kepada dia, ujratul mithli. Dia kan pergi ke situ kemari menagih, kemudian dia yang menulis dan menggulung arisan itu, menguncang. Resikonya pun berat sebagai bandar arisan. Lalu kemudian anggota sepakat untuk memberikan hadiah kepada dia. Enggak apa-apa. Tidak ada ribanya di situ, karena tidak ada utang piutang. Itu dalam hukum fikih disebut dengan jam'iyatun nisa. Kata Imam Qalyubi, itu jam'iyatun nisa, perkumpulan wanita. Nah, perkumpulan wanita, ibu-ibu yang biasa mengadakan arisan. Kata beliau dalam fatwanya boleh itu. Nah, mengenai tadi itu di luar daripada akad, tetapi hadiah khusus dari orang yang jatuh namanya untuk diberikan kepada bandar arisan. Hibah, hadiah dari dia untuk bandar arisan. Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Yang masalah itu kalau arisan kenanya 5 juta, ditukari orang jadi 4 juta. Nah, ini nih sama nukar duit 5 juta dengan uang 4 juta. Nah, ini riba fadl namanya. Waliyadzubillah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Itu aja ya. Udah jam 10. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dan menuntun kita ke jalan yang diridhoinya.
ke jalan yang lurus dan benar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan kita semua daripada segala wabah penyakit, daripada segala bala bencana dan musibah, terutama para ulama-ulama kita, karena kehidupan mereka itu sangat bermanfaat bagi umat, dan wafatnya mereka itu adalah musibah terbesar dalam Islam. Mudah-mudahan Allah jagakan dan lindungi para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala peliharakan mereka dan kita, kerabat, sahabat dan semua umat Islam daripada segala wabah, penyakit, bala bencana dan musibah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.